Oke, baik teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merawat padi walaupun satu petak tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Ini pada tahun panen kemarin ini mendapatkan sekitar 20 sak, atau kalau dihitung dalam satuan kental sekitar 1 kental lebih, artinya sekitaran 1 sak itu 50 kilo. Nah, baik, terus bagaimana caranya kita agar mendapatkan hasil yang melimpah? Maka jawabannya adalah butuh perawatan, karena padi itu ibaratkan manusia, karena dia menjadi bahan pokok utama manusia dalam hidup. Jadi pertama, ini adalah jenis padi serang. Jadi kalau teman-teman di wilayah masing-masing mungkin ada banyak varian jenis padi, tetapi kalau yang saya tanam ini adalah jenis varian serang. Nah, pada masa penyemaian ini awal saya gunakan pupuk organik untuk menyirami, untuk memberikan nutrisi pada bibit padi ini. Terus selanjutnya di persiapan lahan juga saya beri pupuk cair organik, saya sebar di seluruh permukaan, serta beberapa obat yang itu untuk menghalangi terjadinya hama. Jadi sebelum padi itu ditanam sudah kita siasati untuk bagaimana caranya kita menanggulangi hama. Nah, setelah panen nanti siklusnya sama seperti di rumah teman-teman semuanya, yaitu dirawat sampai nanti umur sekitar 20 hari 30 hari, mulai dicabut rumputnya, terus digemburkan tanahnya, terus diberikan pupuk. Itu siklusnya tetap sama, tetapi bagaimana mindset kita adalah merawat padi ini dengan baik, artinya 1 minggu sekali atau berapa hari sekali terus diendangi atau didatangi atau dijenguk untuk dilihat bagaimana perkembangannya. Dan kalau ada hal yang tidak diinginkan, artinya ada serangan hama, kita langsung bisa segera mensiasati, mengobati padi tersebut, jangan sampai nanti terlambat penanganannya, itu yang penting. Terus selanjutnya terkait dengan ini karena sebelum ini melakukan pembuahan buah, maka segera mungkin hama, terus gulma, tanaman gulma dan sebagainya segera dicabuti, segera dihilangkan, agar apa, itu membantu untuk segera mendapatkan nutrisi yang banyak sehingga tidak terganggu oleh hama, gulma dan sebagainya, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, nanti kita akan perbandingkan dengan padi yang lainnya yang ada gulmanya dan juga ada yang tidak ada, artinya bersih dari tanaman pengganggu, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kalau ini tanaman padi yang tidak ada gulmanya, artinya bersih dari tanaman pengganggu. Gulma itu seperti ini. Nah, ini kalau tidak dicabut maka akan mengganggu proses pembuahan, proses pertumbuhan dari padi, sehingga akan lamban dan juga menghasilkan padi yang kurang berkualitas. Nah, ini contohnya. Jadi ketika gulma itu tidak dicabuti, maka ini mengganggu proses pertumbuhan sehingga lamban. Dari prosesnya saja sudah berbeda, lamban. Yang lainnya sudah berbuah, hampir masak, ini masih terlambat, sehingga perlu segera ditangani.
Oke, ada yang lupa teman. Jadi sebelum pembuahan biasanya saya menaburkan awu pawon atau sisa pembakaran kayu di rumah tangga, hasil limbah rumah tangga. Itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk padi sehingga bisa menyuburkan tanah maksimal sekali kan hasilnya. Jadi nanti silahkan dicoba beberapa tahapan proses. Jangan lupa merawat padi itu seperti merawat manusia, sehingga perlu ada perhatian khusus, ada pemaksimalan khusus. Jadi padi tumbuh dengan bahagia, istilahnya seperti itu. Jadi nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Oke, baik, saya tunjukkan gulmanya. Jadi seperti ini kalau kecil seperti padi, kalau sudah besar berbeda, batangnya beda, daunnya beda, daunnya hampir sama tetapi biasanya lebih tinggi, terus hasilnya juga beda. Nah ini kalau sampai besar terus bijinya itu mengering, jadi itu juga akan jadi bibit gulma lagi di musim tanam yang berikutnya. Jadi sebisa mungkin sebelum ini besar, sebelum jadi bibit gulma lagi, segera untuk ditangani. Selain itu kan ini bisa jadi pakan ternak ya, jadi yang punya ternak bisa dimanfaatkan. Nah ini teman-teman, jadi kalau rumput atau gulma di padi itu ya seperti ini bentuknya. Nah bisa dilihat ini lumayan sedikit karena memang rutin saya jabut sehingga tidak mengganggu tanaman padi untuk bertumbuh. Ini kalau dibiarkan saja bisa-bisa kita gagal panen, kita akan panen suket. Jadi nandur pari ngunduhe suket jebule metu suket. Nah jadi ini contohnya, ini kalau dibiarkan ini lebih besar, jadi semayannya akan lebih besar daripada padinya sendiri, dan padinya tertutup. Karena tertutup nutrisinya juga banyak berkurang diserap si gulma ini, dan akhirnya kita gagal panen karena tidak keluar. Nah ini sudah bersih, banyak yang bersih, tidak ada yang jumbul, sudah tidak ada lagi gulmanya. Jadi mungkin tapi juga harus rutin dijenguk agar tahu. Terus ini juga mengurangi untuk burung datang, karena ada gulmanya itu